Yo, halo guys, kembali lagi dengan aku Rako Official. Di video kali ini gua bakal nepatin janji gua yang tadi gua bilang ya, zombie apokalips buat lebaran ya. Mungkin gua bakal langsung let's go ke videonya, tapi sebelum itu gua mau mengucapkan bentar. Nah, gini. Oke cuy, gua mau ngucapin ke kalian semua minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin cuy. Ya kalau gua punya salah tolong dimaafin, kalau kalian punya salah gua maafin juga ya. Ya udah, let's go mungkin langsung ke videonya. Aku adalah seorang pendaki yang sangat suka sekali mendaki gunung bersama teman-temanku. Kali ini aku mencoba mendaki gunung sendirian tanpa mereka. Akhirnya aku sampai di puncak. Namun aku melihat pemandangan kota yang sangat bagus dari atas sini. Ya, jadi aku berpikir penduduk di sana baik-baik. Setelah itu, tanpa berpikir, aku langsung masuk ke kota itu karena aku ingin bertemu dengan penduduk-penduduknya yang ramah. Aku pun mulai berkeliling di kota ini. Namun, sejak aku berjalan, belum melihat satu penduduk dimanapun. Ya, aku berpikir mungkin mereka lagi sibuk pekerjaan masing-masing. Di saat aku sampai di pusat kotanya, aku merasa ada yang janggal di kota ini. Aku baru sadar kalau bangunannya tidak semuanya utuh. Dan juga tidak ada satu penduduk pun di kota ini. Apakah ini yang dinamakan kota mati ya? Mungkin kota ini sudah dipakai perang dulunya. Aku pun masih memikirkan di mana penduduk-penduduk di kota ini. Tapi aku terus berjalan untuk memastikan kota ini ada penduduknya. Namun hasilnya nihil. Namun aku masih berjalan terus sehingga aku menemukan tempat yang ditutup. Dan tempat ini berwujud menyeramkan. Aku mencoba memasukinya, siapa tahu ada informasi penting untuk kota ini. Hasilnya zong. Ya, tapi aku percaya tempat ini adalah bekas perang. Setelah itu, aku pergi ke suatu tempat dan melihat keadaan di sana. Dan tidak ada penduduknya juga. Aku masih bingung, kenapa kota ini sangat sepi? Apa yang sudah terjadi di kota ini? Aku pun masih memikirkan bagaimana cara aku keluar dari kota ini. Karena aku sudah berjalan jauh dan aku sudah sampai di pusat kota. Kok bisa ya kota segede ini penduduknya nggak ada? Apa emang ada zombie di kota ini? Kan zombie cuma ada di film. Nggak mungkin lah. Lanjut jalan lagi lah. Dalam perjalanan aku melihat sebuah bis, lalu aku masukinya untuk beristirahat. Aku pun mencoba istirahat di bis ini untuk sebentar. Kok bisa ya nih kota sepi banget? Karena tubuh yang lelah, aku ketiduran di bis ini. Pak, hei. Itu hanya mimpi ternyata. Wow, ternyata hari sudah malam dan aku bermimpi. Karena aku takut mimpiku berlanjut, jadi aku menunggu sampai pagi dan tidak tidur di bis ini. Aku hanya duduk dan merenungkan kota itu. Akhirnya pagi juga. Aku sempat melihat sunrise dan sangat indah. Gini ya rasanya tinggal di kota sendirian. Dan aku pun mencoba lagi masuk ke dalam bisku. Ya, bisku. Sementara. Dan aku melihat sebuah radio. Dan aku pun mendekati radio itu dan baru sadar kalau di sini ada radio dan berisi tentang informasi.
Jadi aku langsung menghidupkan radionya. Halo, jika kamu dengar rekaman ini, berarti kamu sedang dalam bahaya. Kota ini sudah lama kami tinggalkan karena pernah dijadikan bahan percobaan oleh profesor yang gagal dan menimbulkan virus zombie di kota ini. Jadi, kami pun pergi dari kota ini dan pergi jauh. Kami berada jauh dari posisimu sekarang. Jika kamu butuh bantuan, hubungi saja nomor yang ada di kotak dalam gedung di depan pos yang kamu tempati. Terima kasih. Setelah mendengar rekaman itu, aku langsung mengambil pistol yang ada di bis itu dan pergi ke gedung yang ada di depanku untuk mencari nomor bantuan itu, karena aku tidak ingin mati dibunuh zombie di sini. Saat aku berjalan ke dalam, aku melihat dua zombie yang berjalan. Aku pun langsung menembak mereka sebelum mereka menggigitku, karena mereka cukup bahaya. Akhirnya mereka pun tumbang melawanku, dan aku bertemu lagi zombie. Aku menembaknya, namun peluruku habis. Jadi aku hanya bisa pasrah dan kabur saja. Aku perlahan-lahan memancingnya ke belakang, dan aku pun berlari tanpa arah. Dan tanpa sengaja, aku menemukan ruangan yang memiliki panjatan untuk naik ke atas. Jadi aku langsung naik ke atas tanpa ragu. Dan aku terjatuh. Namun aku tahu kelemahan zombie yang ini. Dia tidak tahan matahari. Dan aku melihat sebuah kotak yang berisi senjata, dan menemu lagi dan melihat sebuah zombie. Aku pun menembak orang ini karena dia juga zombie. Aku mengambil lagi senjata, dan ya, aku menemukan banyak senjata. Tapi sejauh ini belum ada nomor telepon itu. Aku pun pantang menyerah mencari nomor itu. Namun hasilnya nihil. Dan ya, sampai sekarang aku belum menemukan nomor itu. Ya, mau gimana lagi? Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun aku belum berhasil menemukan nomor itu. Apa gua nyerah aja ya? Di sini aku melihat sebuah kotak, dan aku pun pergi ke sana untuk melihat isi kotak itu. Dan ternyata isi kotaknya, akhirnya aku sampai ke atas, dan ternyata isi kotaknya adalah nomor itu. Aku pun bahagia menemukan nomor itu. Dan ya, sepertinya tempat ini juga layak untuk aku huni. Jadi aku mencoba masuk ke dalam sini. Dan inilah nomornya. Setelah itu aku mencoba masuk dari sini dan melihat tempat ini cocok untuk aku tinggali untuk sementara. Dan aku melihat keadaan di belakang, ya seperti ini. Setelah itu aku merapikan senjataku, lalu berpikir bagaimana caranya aku menelpon dan meminta bantuan ke sana. Dan aku melihat rumah sakit di sana. Semoga di sana ada tempat menelpon. Ya, telepon umum. Aku pun langsung bersiap-siap dengan senjataku karena mungkin di sana banyak zombie. Dan membawa juga granat. Siapa tahu zombinya rame. Setelah itu aku langsung pergi ke arah rumah sakit itu. Karena aku ingin segera meminta bantuan ke sana, jadi aku langsung pergi ke rumah sakit itu. Semoga saja ada teleponnya. Akhirnya aku sampai juga di depan rumah sakit itu. Dan tak jauh aku berjalan, aku sudah menemukan satu zombie yang mendekatiku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengangkat senjataku. Namun lucunya di sini, aku tidak mau bawa peluru. Jadi aku membunuhnya dengan pedang yang aku bawa. Dan aku pun terus mencari pintunya dan menemukan satu zombie lagi. Dan aku pun mencoba membunuh zombie ini. Setelah itu aku lanjut mencari pintu masuknya karena aku ingin segera menelpon bantuanku. Akhirnya aku menemukan pintu masuknya dan berharap bisa mendapatkan telepon umum itu.
Setelah sampai di atas, aku masuk ke ruangan kosong dan bertemu dengan 2 orang zombie. Jadi, aku memukul mereka karena mereka tidak memiliki senjata. Dan aku pun melawan zombie itu sampai mereka yang tumbang. Dan menggranat satu zombie yang di dekat kaca. Dan iya, rumah sakitnya pun meledak sebagian. Zombinya pun mendekatiku. Di sini aku baru sadar kalau zombinya pakai armor dan topeng. Jadi aku nggak mungkin bisa nembus armornya dengan pedangku. Dan aku pun terpojok. Dan aku mencoba membawa dia mundur. Dan bukannya mundur, aku malah kepleset dan jatuh ke bawah. Setelah itu aku coba masuk lagi ke ruangan ini. Dan aku pun bertemu lagi dengan 2 zombie. Ya, dan menghadapi mereka. Ya, aku yakin zombinya bukan cuma ini. Karena mereka terus bermunculan. Bertemu zombie, aku pun langsung membunuhnya. Cukup banyak rintangan untuk aku mencapai telepon di atas itu dan melihat penjaga yang terbunuh. Dan aku pun meneruskan perjalananku dengan naik tangga karena liftnya rusak. Namun semakin ke atas, ruangan semakin gelap dan aku juga semakin takut di sini. Ya, akhirnya aku sampai di atas pada malam hari dan hujan yang deras. Namun aku mengabaikan itu dan langsung pergi ke arah telepon umumnya. Dan ya, banyak kerusakan di rumah sakit ini. Namun aku sangat beruntung karena teleponnya masih bisa digunakan. Halo, apa benar ini nomor bantuan? Oh ya Pak, saya ingin meminta bantuan Pak. Saya berada di kota zombie dan saya juga sudah mendengar rekaman itu Pak. Oh, kamu berada di sana? Iya Pak. Baiklah, kami akan cepat mengirimkan bantuan ke sana. Kira-kira aku harus bertahan di sini berapa lama ya Pak? Tunggulah kami, kurang lebih 3 hari. Jaga dirimu baik-baik. Kami akan segera menyelamatkanmu. Baiklah Pak, terima kasih. Di malam harinya, aku mencoba untuk tidur pertama kalinya. Dan aku pun merapikan barang-barangku sebentar. Dan aku pun melanjutkan dengan tidur. Di keesokan paginya, aku baru sadar. Aku tidak akan mati karena zombie, tapi aku bisa mati kelaparan jika aku tidak makan. Tapi di sini tidak ada makanan. Jadi, aku tetap memutuskan untuk mencari makanan. Ya, aku pun langsung bersiap-siap untuk pergi mencari makanan. Mungkin aku lama balik lagi ke sini. Dan setelah itu, aku langsung turun dari rumahku. Aku pun langsung memulai perjalananku. Semoga aku bisa menemukan makanan. Aku pun mulai berjalan. Dan ya, tidak ada kemunculan zombie tampaknya di sini. Di saat aku pergi ke suatu ruangan, aku melihat sebuah zombie yang membunuh penjaga. Dan aku membokongnya dari belakang. Ya, penjaganya juga aku bunuh. Setelah itu, aku bertemu lagi zombie di dekat kapal. Dan lagi-lagi, aku berhasil menumbangkan zombie ini. Walaupun satu hitku kena lama. Dan aku mulai menjelajah kapal ini. Semoga ada makanan di kapal ini. Dan saat aku ingin masuk kapal, aku bertemu dengan geng zombie yang sangat ramai. Jadi aku lebih memilih berjalan ke belakang. Dan aku malah bertemu dengan bocil ini.
Ya, 4 hit bisa membunuhnya. Dan aku pun melanjutkan perjalananku. Hingga akhirnya tidak ada makanan yang aku jumpai. Namun aku pantang menyerah untuk mencari makanan. Dan berusaha. Aku pun menemukan permukiman yang aku harap ada makanan di sini. Dan di saat aku ingin menaik ke sini, dan tidak ada makanan di tempat ini. Jadi aku pergi dari tempat ini dan mencari tempat lain yang ada makanannya, karena tempat ini kosong. Dan akhirnya aku menemukan tempat yang berisi makanan beserta senjata. Jadi setelah itu aku pun langsung pulang. Jadi aku tidak takut pulang malam karena aku sudah memegang senjata. Dan aku pun membantai zombie-zombie ini dengan sangat mudah. 2 kali tembakan, 1 nyawa melayang. Aku pun terus berjalan hingga menemukan rumahku. Namun saat dekat rumahku, aku bertemu dengan banyak zombie. Dan zombie ini yang lagi bermain kejar-kejaran dengan anaknya. Dan setelah itu, aku melihat lagi zombie di dekat bis ini. Jadi aku langsung membunuhnya daripada dia yang membunuhku. Membunuh zombie lagi. Sudah banyak zombie yang aku bunuh malam ini. Dan akhirnya aku sudah pulang ke rumah dengan selamat. Di esok paginya aku mencoba keluar rumah, tapi banyak sekali zombie di bawah ini. Jadi aku pun menembaki mereka. Namun mereka sangat kebal. Dan hingga akhirnya aku memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat aku sampai di tempat ini, banyak pasukan penjaga. Dan ternyata inilah pasukan keamanan bantuanku yang aku hubungi waktu itu. Dan ini adalah orang yang aku hubungi waktu itu. Hai Pak Joni. Hai, kamu yang nelpon waktu itu ya? Iya Pak, itu saya. Kamu aku beri tugas untuk menaruh penangkal virus itu. Baiklah Pak, saya siap melaksanakan tugas itu. Kamu taruh itu di atas menara merah putih. Iya baik Pak. Sebaiknya kamu berangkat sekarang. Jika semakin sore, zombinya akan semakin banyak. Setelah itu aku membantu petugas keamanan terlebih dahulu sebelum tugasku, karena mereka membutuhkan bantuanku. Setelah itu aku langsung memulai perjalananku. Dan aku pun berpamitan dulu dengan Pak Joni. Pak, saya pamit ya. Setelah itu aku langsung meluncur melaksanakan tugasku. Namun tugasku dihalangi oleh banyak zombie. Jadi aku terhambat sampai di sore hari. Dan itulah menaranya. Jadi aku mencoba membunuh zombie-zombie ini dulu, karena mereka bisa merepotkanku nanti. Mereka sangat kebal. Jadi aku menembak mereka dengan Gatling. Saat sedang membunuh zombie ini, aku melihat matahari yang sudah mulai tenggelam. Jadi aku langsung cepat saja memukuli zombie ini dan meninggalkan mereka demi tugasku. Aku harap semuanya bisa selamat di tanganku. Setelah aku berjalan ke sini, aku kehilangan tempatnya dan aku pun memanjat bangunan ini dengan hati-hati. Aku mencoba memanjat bangunan ini hingga sampai ke atasnya. Akhirnya aku sampai. Dasar kau zombie.
Aku pun langsung memanjat tower ini. Towernya sangat tinggi, namun tidak akan menyerah. Satu langkah lagi dan aku berhasil menjalankan amanahnya Pak Joni. Beh, sinarnya. Aku nggak sabar ngasih berita gembira ini sama Pak Joni. Mungkin dia bakal senang banget. Setelah itu, aku mencoba turun ke bawah dari menara ini. Dan aku melihat dua penjaga yang mati. Entah apa yang bisa membuat mereka seperti ini. Aku tidak tahu. Namun aku mengabaikannya, lalu aku turun ke bawah dan menemukan anggota penyelamat mati lagi. Aku berjalan lagi. Aku terus berjalan sehingga aku sampai ke tempat pos keamanan. Dan mereka pun sudah mati. Aku terheran-heran kenapa mereka bisa seperti ini. Apa yang bisa buat mereka seperti ini? Apa jangan-jangan Dan kami akan mengalihkan zombie-zombie itu. berarti mereka gugur menyelamatkanku? Dan ini artinya aku gagal menyelamatkan nyawa mereka. Maafkan aku Pak Joni. Aku sungguh merasa bersalah atas kejadian ini. Dan setelah ini aku menemukan sebuah surat dari Pak Joni. Dan setelah aku baca, Nak, kalau kamu baca pesan ini, berarti kamu berhasil. Oh iya, terima kasih ya, saya bangga kamu berhasil. Namun, saya dan tim tidak bisa selamat. Maafkan kami. Oh iya, saya berpesan, jaga diri kamu baik-baik dan juga doakan kami di sana juga ya. Kamu jangan merasa bersalah. Ini adalah perjuangan, meski kami harus kehilangan nyawa kami.